Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku, dengan Ibu Emma di PT An-Namiroh Travelindo Babat, Lamongan, Jawa Timur, penyelenggara Haji Plus dan Umroh. Umroh bersama kami berangkatnya dijamin 100%. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sungguh segala puji hanya milik Allah. Allah yang kita puji, kepada Allah kita memohon pertolongan, kepadanya kita memohon ampunan. Kita berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kita dan dari keburukan amal perbuatan kita. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tak seorang pun dapat menyesatkannya. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak seorang pun mampu memberinya petunjuk. Saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah semata. Tidak ada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan Rasulnya. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan hidup kepada kita semuanya. Dan syukur alhamdulillah kita telah diberikan kenikmatan dan kekuatan iman dan Islam pada kita semuanya. Dan tak lupa sholawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak dapat syafaat darinya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saudaraku semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah haji membutuhkan persiapan yang banyak, baik fisik maupun finansial. Karena ia termasuk ibadah harta dan jiwa, maka haji merupakan amalan yang paling setelah iman dan jihad. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Su'ila ayyul amali afdol, faqala, imanun billahi wa rasulih. Kila thumma mada qolal jihadu fi sabilillah. Kila thumma mada qola hajjum mabrurun. Rasulullah SAW ditanya tentang amalan apakah yang paling utama, maka Rasulullah SAW menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa? Beliau menjawab, al-jihad fisabilillah, atau berperang di jalan Allah. Lalu beliau ditanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, haji mabrur. HR Bukhari dan Muslim. Namun bagi kaum wanita, ibadah haji merupakan amalan paling utama daripada jihad, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ia berkata, ya Rasulullah, narol jihada afdolal amali afalan nujahid. Qala la lakinna afdolal jihadi hajjum mabrurun. Hai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah sebaik-baiknya amal, maka apakah kami tidak boleh berjihad? Beliau bersabda, tidak. Namun sebaik-baik jihad bagi para wanita adalah haji yang mabrur. HR Bukhari. Balasan bagi haji mabrur adalah ia akan dibersihkan dari dosa-dosanya hingga seperti hari ia dilahirkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man hajja lillahi falam yarfus walam yafsuk roja'a min dhunubihi kayaumin waladhu ummuh. Barang siapa melaksanakan haji lalu dia tidak berkata-kata kotor dan tidak berbuat fasik, maka dia kembali dari dosanya seperti hari saat dilahirkan oleh ibunya. HR Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda,
Al umrotu ilal umroti kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah. Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. HR Bukhari dan Muslim. Haji mabrur yaitu haji yang sempurna dan selamat dari hal-hal yang dapat mengurangi pahala haji. Haji mabrur itu merupakan amalan yang paling agung, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya terdapat berbagai macam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar serta ampunan atas dosa-dosa hingga seorang muslim sekembalinya dari haji dia telah bersih dari dosa-dosa seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, di sini kesimpulan dari keutamaan haji adalah yang pertama, keutamaan haji dan kedudukannya yang agung. Yang kedua, haji mabrur termasuk salah satu sebab dihapuskannya dari dosa. Yang ketiga, haji mabrur termasuk sebab masuknya surga. Dan yang kedua ini adalah keutamaan dari umrah. Tadi keutamaan dari haji ya. Ibadah haji dan umrah adalah ibadah yang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Al-Baqarah 196. Adapun keutamaan umrah adalah akan menghapuskan dosa-dosa antara dua umrah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaun illal jannah." Umroh ke umroh berikutnya menjadi penghapus dosa antara keduanya, dan haji mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. HR Bukhari dan Muslim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya lakukanlah haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan, karena keduanya dapat menghilangkan kemiskinan dan menghapus dosa sebagaimana alkir, umbupan api, dapat menghilangkan karat besi, emas, dan perak. Tidak ada balasan haji mabrur kecuali surga. HR Tirmizi. Menunaikan umroh dan mengiringinya dengan umroh lagi merupakan ibadah yang agung. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa umroh termasuk sebab dihapuskannya dosa-dosa dan diampuninya kesalahan-kesalahan. Beliau juga menjelaskan bahwa melakukan haji dan umroh dalam waktu yang berdekatan walaupun harus mengeluarkan biaya termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan dan meraih kekayaan. Dalil-dalil di atas memberikan beberapa faedah kepada kita. Keutamaan umroh dan ia termasuk salah satu sebab diampuninya dosa-dosa. Dianjurkan melaksanakan umroh dan haji dalam waktu yang berdekatan. Dan yang terakhir, hal itu termasuk salah satu faktor untuk menjauhkan kemiskinan. Nah, itulah ya keutamaan haji dan umroh. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah mampu untuk melaksanakan ibadah haji, maka segera ya mendaftarkan diri, karena hukum orang yang mampu dan mempunyai kesempatan berhaji namun tidak melakukannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa tidak menghalanginya hajat yang nyata atau sakit yang bisa mencegah atau karena pemimpin yang zalim lalu ia tidak berhaji, maka silahkan ia mati dalam keadaan Yahudi atau jika Nasrani. HR Baihaqi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma balighna ziyarah Makkah wal Madinah.
Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.